Oke, balik lagi ke Fajar Ternama. Ya, di sini saya akan mengulik tentang masalah pembelian KPR melalui KPR, pembelian rumah melalui KPR itu ada sifatnya jadi begini. Saya adalah nasabah, konsumen. Saya pengen beli rumah. Saya tidak punya uang, ya kan? Lalu saya pengen KPR atau pembiayaan rumah melalui perbankan. Tapi saya harus menentukan terlebih dahulu rumah yang saya beli. Contoh nih, tapi kita harus tahu dulu KPR itu apa sih, ya kan? KPR itu yaitu kredit yang digunakan untuk kepemilikan rumah dan konsumtif. Jadi begini, kepemilikan rumah, beli rumah baru, rumah second, rumah inden, beli bangun, atau hanya renovasi, beli tanah aja, atau ada lagi yaitu konsumtif, itu seperti pembelian bangunan, kita bangun aja. Nah gitu. Jadi posisinya KPR itu sangat komplit sekali ya. Cuma ada beberapa perbankan yang tidak bisa memenuhi itu semua. Mungkin hanya untuk rumah baru saja, hanya untuk rumah inden, juga bisa untuk rumah sek, hanya beberapa yang masuk. Seperti pembelian tanah pun nggak masuk di perbankan, beberapa bank juga ada gitu. Cuma bagi Anda semua yang pengen memiliki rumah melalui KPR, yang pertama yang Anda lakukan adalah temukan rumah impian Anda dulu. Temukan rumah impian Anda dulu. Lalu tanyakan berbagai hal kaitannya dengan rumah tersebut, yaitu tentang kelengkapannya, seperti sertifikatnya, atau ya seperti sertifikat IMB. Terus nanti untuk keamanan, kenyamanan. Terus kalau misalnya mau beli rumah di situ itu DP-nya harus berapa gitu kan? Kemampuan saya cukup enggak? Itu harus ditakar dari kemampuan Anda. Lanjut ke posisinya, kalau misalnya Anda sudah menemukan nih rumahnya mau seperti apa, lalu keuangan Anda sudah cukup, kira-kira sudah mampu, betul-betul tertarik untuk rumah tersebut. Nah, lakukanlah tanda jadi terlebih dahulu agar rumah dengan denah tersebut, lokasi tersebut tidak terbeli sama orang terlebih dahulu. Untuk tanda jadi biasanya Anda selaku konsumen dan nasabah harus deal terlebih dahulu bersama developer. Jadi biasanya developer atau marketing developer itu sudah menentukan, untuk tanda jadi ini kira-kira sebesar 5 juta. Nah itu harus deal dulu di depan. Kalau misalnya udah deal, nanti biasanya marketing developer akan menyarankan Bapak belinya cash atau kredit, atau melalui pembelian utang bank, kan gitu bahasanya. Ya, kalau misalnya posisinya seperti itu, Anda kan jelas tadi untuk pembelian KPR, ya udah sampaikan ke marketing developer juga, atau marketingnya atau developernya. Jadi biar tahu, biar yang bersangkutan juga bisa membantu untuk memasukkan di perbankan yang dikenalnya. Tapi ingat, Bapak sebagai konsumen atau Anda yang sebagai konsumen juga harus melengkapi data-data dengan komplit gitu. Karena posisinya kalau tidak komplit nanti akan agak kesulitan nanti diterima oleh bank, seperti itu ya. Ingat, nanti kalau sudah ada tanda jadi, lakukan pembicaraan dengan marketing developer atau developer. Kalau saya pembeliannya ini melalui KPR. Nah, syarat apa saja yang harus dipenuhi oleh saya. Tapi kalau Anda sudah tahu bank mana yang harus dituju, silahkan langsung datang banknya, ketemu dengan marketing yang khusus marketing KPR. Lalu lakukanlah pembicaraan kaitannya dengan KPR, dengan gaji yang Anda terima berapa, sampaikan beban yang
sudah dimiliki berapa. Seperti misalnya gaji Anda sudah 6 juta rupiah, terus Anda tidak memiliki beban atau angsuran yang lain. Nah, itu nanti bisa dipertimbangkan dan jadi omongan lebih lanjut kepada marketing perbankan seperti itu. Kalau sudah, pastikan semua data komplit masuk di bank mana, dan nanti tunggu, kemungkinan biasanya 1 minggu atau 2 minggu sudah ada putusan lah. Kalau misalnya sudah ada putusan dari perbankan, kalau data komplit ya, ingat ya, misalnya data-data sudah komplit masuk hari ini, nanti mungkin 14 hari kemudian itu sudah ada putusan. Kalau misalnya sudah ada putusan, siap-siap nih, uang muka harus dibayarkan. Biasanya perbankan itu bisa melalui cash, uang muka, atau melalui tanda jadi yang cash, atau melalui transfer. Jadi ingat, kalau saran saya, kalau memang benar mau bayar uang muka, mending ada 2, yaitu yang pertama, lakukanlah melalui transfer, dan nanti kalau misalnya sudah transfer harus minta bukti kwitansi. Itu yang paling aman, ingat. Oke. Kalau memang sudah dilakukan itu, tunggu sampai perjanjian kontrak. Kapan dijadwalkan perjanjian kontrak, atau bahasanya kalau mungkin di perbankan lain ada yang namanya akad, ada perjanjian kontrak, ada yang namanya kontrak gitu. Itu banyak, nama-namanya itu banyak sekali di perbankan, di perbankan-perbankan yang ada di Indonesia ini. Jadi teman-teman atau Anda yang melihat ini, semoga bermanfaat. Mungkin sedikit dari cerita saya ini, pengetahuan yang minimnya saja, karena beberapa orang yang mau beli rumah itu agak kebingungan caranya melakukan negosiasi dengan marketing developer. Kalau mau KPR itu seperti apa, kalau mau KPR itu harus pakai DP enggak, dan kalau KPR itu harus tanda jadi dulu enggak. Itu yang pasti, yang pertama adalah tentukan rumah Anda yang mau dibeli itu di mana. Yang kedua, lakukan koordinasi dengan marketing developer atau developer. Tanyakan semuanya itu tentang rumah-rumah tersebut itu kira-kira gimana. Yang ketiga, lakukan tanda jadi kalau Anda sudah setuju, ya kan. Kalau yang keempat, jangan lupa siapkan untuk uang muka. Yang kelima, masukkan di perbankan-perbankan. Nanti akan dibantu marketing developer. Sementara ini cukup sampai di situ, karena ini cukup luas sekali kalau pembicaraan satu persatu. Mungkin ke depan nanti akan saya kupas satu persatu. Dari Fajar Ternama mungkin saya seperti itu dulu. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.